Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat pembawa paket kokain yang akan jatuh. Di dalam pesawat, seorang pria tengah melempar paket tersebut. Namun saat dia akan terjun dengan membawa beberapa paket, tanpa disengaja kepalanya kejedot saat dia akan melompat dari pesawat, sehingga ia terjun dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di mana paket tersebut jatuh ke dalam hutan lindung di Georgia. Di sana terdapat dua pendaki bernama Olaf dan Elsa yang tengah beristirahat sambil menikmati keindahan alam di sekitar. Tak lama, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung. Tiba di sana, mereka melihat seekor beruang dari kejauhan yang bertingkah cukup aneh. Di mana hal tersebut dirasa lucu bagi mereka, namun perasaan itu tiba-tiba berubah menjadi ketakutan saat beruang itu tiba-tiba melihat dan mengamuk ke arah mereka. Beruang itu menyerang Elsa tepat di hadapan Olaf yang terdiam tanpa berusaha sedikit pun untuk menolong Elsa. Di mana akhirnya Elsa pun meninggal oleh si beruang dan beruang itu pun pergi mengikuti kupu-kupu. Di sana kepolisian menemukan jasad dari penerjun di awal film bersamaan dengan satu tas berisi paket beserta sebuah senjata api. Salah satu polisi bernama Reba memberikan data lengkap ke detektif bernama Bob. Si penerjun itu memiliki nama Andrew yang merupakan anak buah dari seorang pengedar terkenal bernama Sid. Sid juga memiliki anak buah lain bernama Daven yang saat ini menemui dirinya. Sid yang mengetahui lokasi paket itu jatuh, meminta Daven untuk mengambil sisa paket yang ada sebelum kepolisian menemukannya lebih dulu. Ia pun meminta Daven untuk mengajak anaknya bernama Eddie untuk membantu menemukan paket tersebut. Namun saat ini Eddie diketahui sedang mengalami depresi setelah kematian istrinya, sehingga Daven perlu membujuknya agar Eddie mau ikut dengannya. Tak jauh dari hutan Georgia, seorang ibu tunggal bernama Sari tinggal bersama putrinya bernama Didi. Sari yang bekerja sebagai perawat, tiba-tiba memilih untuk menambah waktu kerjanya, di mana hal itu dirasa oleh Didi karena ibunya sedang dekat dengan seorang dokter anak. Sari pun terpaksa harus menunda rencana pergi bersama anaknya untuk melukis air terjun karena diajak pergi oleh si dokter anak. Walaupun seperti itu, tapi Didi terlihat tidak menyukai ibunya saat ini, yang lebih memprioritaskan pacar barunya. Sehingga di pagi harinya, Didi memilih untuk bolos sekolah agar bisa pergi melukis air terjun. Dia mengajak Henry, teman sekolahnya yang juga ikutan bolos. Sementara itu, detektif Bob mendapat kabar dari supir truk yang saat itu kebetulan mendengar percakapan dua orang pria di bar. Rupanya hal tersebut membuat Bob meyakini kedua orang itu merupakan anak buah Sid. Sehingga ia memutuskan untuk pergi ke Georgia dengan menitipkan hewan peliharaannya kepada Riba terlebih dahulu. Tak lama setelah Didi pergi bersama Henry, ibunya pulang ke rumah. Di sana, Sari mendapat telepon dari sekolah bahwa anaknya telah bolos sekolah. Dia lalu menemukan sebuah tas yang terdapat sebuah map, menunjukkan bahwa anaknya pergi ke air terjun bersama Henry. Di dalam hutan, Didi tanpa disengaja menemukan sebuah paket. Ia menunjukkannya kepada Henry dan merasa bahwa paket yang ia temukan berisi narkoboy. Hal itu diketahui karena sebelumnya seorang pria menunjukkan sebuah foto yang sama persis dengan paket yang ia temukan saat ini. Ternyata ini bukanlah hal baru bagi Henry karena sebelumnya pernah memakai bersama temannya. Oleh karena itulah, Didi meminta Henry mencoba memakainya untuk memastikan perkataan Henry. Tapi Henry menolak dengan alasan sedang berolahraga saat ini, sehingga akhirnya Didi mencoba untuk memakannya. Tak jauh mereka kembali menemukan paket lainnya yang sudah terbuka. Namun ketika mereka membahas siapa yang telah memakannya, tanpa disadari ada seekor beruang di dekat mereka dan tiba-tiba Daven yang berhasil membujuk Eddie pergi ke hutan Georgia untuk mencari sisa paket. Namun di perjalanan, Eddie masih terlihat depresi. Terlebih Eddie merasa bahwa kepergian istrinya membuat ayahnya bahagia. Karena saat istrinya masih hidup, Eddie memilih untuk meninggalkan bisnis haram yang ayahnya lakukan. Tapi dengan tegas, Eddie mengatakan tidak ingin kembali lagi ke bisnis ayahnya.
Sari yang menduga anaknya pergi ke hutan, dia pun menyusulnya dengan meminta bantuan kepada penjaga hutan terlebih dahulu. Mereka bernama Peter dan Liz. Sari menjelaskan anaknya tidak kabur dari rumahnya, tapi ingin pergi ke air terjun yang berada dalam hutan. Mendengar itu, kedua penjaga hutan pun bersedia untuk membantu Sari menemukan anaknya. Di tengah perjalanan, Liz mengingatkan agar berhati-hati karena terdapat geng anak muda yang selalu menyerang pendaki bahkan menyakiti. Tak lama mereka pergi, Davon bersama Eddie tiba di depan pos. Davon yang mendadak kebelet memilih untuk pergi ke toilet. Di sana, ia bertemu dengan geng yang dimaksud oleh Liz tadi. Mereka meminta Davon untuk memberikan barang berharga, tapi Davon yang tidak sedikit pun takut malah menantang mereka sehingga terjadilah pergelutan. Davon yang berhasil mengalahkan mereka, ternyata badannya terkena pisau. Tak lama kemudian, Eddie datang. Ia terkejut dengan apa yang telah Devon lakukan. Eddie lalu memeriksa untuk memastikan apakah mereka masih hidup. Di saat itulah, dia menemukan paket yang dicari berada pada mereka. Davon lalu membangunkan salah satu dari mereka yang bernama Kid. Davon menanyakan di mana Kid menemukan paket tersebut. Kid mengatakan paket itu ia sembunyikan dalam gazebo di hutan. Tapi Kid menolak untuk menunjukkan tempat dia menyembunyikan paket. Dan dengan terpaksa, Davon mengancam Kid bahwa ia akan menembak Kid bila tidak jujur. So Eddie, please, go get this in the glove. All right, I'm coming. Dan pada akhirnya, Kid bersedia untuk menunjukkan tempat paket itu disembunyikan. Setelah cukup jauh masuk ke dalam hutan, mereka menemukan makanan yang berserakan, di mana ini merupakan tempat terakhir kali Didi bersama Henry beristirahat. Di sana Sari yang berteriak memanggil nama anaknya mendengar teriakan Henry. Henry yang berada di atas pohon mengatakan bahwa tempat ini tidak aman karena ada beruang yang sangat mengerikan telah menyerang dirinya dan Didi. Henry meminta mereka untuk bersembunyi, terlebih beruang itu membawa Didi pergi. Di saat itulah terdengar suara dan tiba-tiba sesuatu ada yang menarik Peter dan Liz. Di saat itulah Sari meminta Henry untuk segera turun, namun Henry menolak. Beruang yang seketika menghilang tiba-tiba muncul di belakang Liz. Liz yang masih selamat pergi untuk meminta bantuan, sedangkan Peter memilih untuk naik ke atas pohon. Di sana, Peter bingung dengan tingkah beruang yang tidak biasa. Ia merasa beruang itu rada gelo karena memakan koken yang sempat ia temukan. Sari yang bersembunyi di balik pohon tidaklah melihat ada tanda-tanda beruang itu, tapi tiba-tiba si beruang memanjat pohon untuk mengejar Henry, di mana hal ini membuat Henry ketakutan dan berusaha memanjat lebih tinggi ke atas pohon. Tapi beruang itu seketika berhenti karena mencium bau koken pada tubuh Peter. Si beruang pun memilih turun dan mengejar Peter, bahkan menyerangnya. Di saat itulah, Sari meminta Henry untuk segera turun, memanfaatkan perhatian si beruang yang teralihkan untuk menikmati barang haram yang menempel di tubuh Peter. Sari yang selamat bersama Henry terkejut melihat apa yang telah dilakukan beruang kepada Peter. Henry mengatakan beruang itu menjadi rada gelo akibat memakan koken yang ia temukan dalam hutan, dan hal ini membuat Henry ketakutan bahkan tidak ingin mengingatnya. Terlebih ia telah dikejar-kejar oleh si beruang, tapi untungnya Henry melihat arah beruang itu pergi ketika membawa Didi yang masih hidup. Setibanya di pos, Liz bertemu dengan Pony dan Face yang terlihat telah mencuri. Sambil mengisi senjatanya, Liz tak habis pikir dengan tingkah mereka, hingga membuatnya kesal, bahkan menodongkan senjata ke mereka berdua. Di saat itulah ia mendengar adanya seseorang di luar dan meminta Pony untuk membukakan pintu dengan aba-aba dirinya. Sayangnya, tembakan Liz melesat tepat mengenai kepala Pony. Liz menyesali kesalahannya, tapi ia meragukan tembakan itu juga mengenai si beruang, sehingga Liz meminta Face untuk menutup pintunya, ditakutkan beruang itu masih hidup. Suasana yang cukup tenang tiba-tiba berubah menjadi panik setelah mereka berdua mendengar adanya suara dari atap.
menandakan bahwa si beruang ada di atap pos ini. Liz pun meminta Vance untuk berdiam karena dirasa mengetahui tanda-tanda si beruang akan masuk. Sementara itu di luar, detektif Bob datang. Ia tidak tahu apa yang terjadi di dalam karena melihat tanda pos tutup. Sari yang pergi mencari anaknya sempat merasa panik setelah menemukan noda merah pada batu. Ia mengira itu adalah darah tapi ternyata hanyalah cat. Tak jauh, mereka kembali menemukan cat yang menandakan bahwa Didi meninggalkan jejak. Mereka pun mengikuti jejak itu untuk mencari Didi. Kembali ke pos, sebuah ambulan tiba dengan membawa 2 orang petugas medis bernama Tom dan Beth. Di sana, mereka sempat kesusahan ketika membuka pintu karena terdapat tubuh poni yang menghalangi. Di dalam mereka melihat keadaan yang cukup berantakan, ditambah lagi terdapat jasad pria yang mati tertembak. Tapi untungnya Liz masih hidup dengan menggenggam sebuah senjata. Beth mencurigai Liz lah yang menembak poni, tapi Liz yang ketakutan mencoba berusaha mengatakan ada seekor beruang yang sedang amukan. Sedangkan Tom memilih untuk memeriksa ke dalam sebuah ruangan. Di sana ia menemukan jasad Vance dengan keadaan cukup mengerikan, di mana tubuh-tubuhnya terpisah. Saat memeriksa itulah ia melihat seekor beruang dan segera menutup pintu. Melihat itu, Beth memilih untuk membawa Liz masuk ke dalam ambulan, di mana Tom saat ini harus berusaha melepaskan diri dari si beruang yang menindih dirinya. Tom yang berhasil melepaskan diri, ia pun berlari mengejar ambulan, di mana setelah ia berhasil masuk ambulan, Liz memintanya menyingkir karena seekor beruang tepat beralih mengejar mereka. Namun tembakan Liz meleset. Beruang yang berhasil masuk membuat Liz terlempar hingga mukanya terparut aspal jalan hingga meninggal, sedangkan Tom hanya bisa pasrah dengan beruang yang menyerang dirinya. Beruang itu pun pergi dengan santuy meninggalkan mereka bertiga yang telah meninggal. Singkat waktu, detektif Bob lebih dulu tiba di gazebo hutan. Di sana ia tidak sengaja melihat tas merah yang menarik perhatian dirinya, di mana Bob berusaha untuk meraih tas tersebut. Dan di sisi lain, seorang pria bersenjata tiba di hutan ini. Tak lama kemudian mereka bertiga sampai di gazebo, namun ternyata tas itu sudah tidak ada. Hal ini membuat Daven marah kepada Kid hingga menodongkan senjata. Tapi untungnya, di sini Eddie berusaha menengahi mereka berdua dan tiba-tiba detektif Bob muncul di atap gazebo dengan membawa sebuah tas yang mereka cari. Bob meminta Daven untuk menurunkan senjatanya dan menjauh beberapa langkah. Namun rupanya, Bob kebingungan untuk turun dari atas sana karena sebelumnya ia melompat melalui sebuah pohon. Daven yang berniat mengambil senjata malah terkena tembakan hingga membuat beberapa jarinya hilang. Tapi walaupun begitu, Daven tetap mengambil senjatanya, bahkan ia menghiraukan ancaman Bob. Melihat itu Daven yang bersembunyi, Bob meminta mereka berdua untuk tiarap. Sementara itu Didi berada di sebuah gua dengan kaki yang terluka, sedangkan Sari masih mengikuti jejak yang ditinggalkan Didi bersama Henry. Bob membuat mereka berdua tiarap sampai Daven mau keluar dengan melemparkan senjatanya. Bahkan di sana Bob menjelaskan tentang lamanya hukuman yang akan mereka jalani hingga membuat Kid ketakutan. Di saat itulah Daven melihat seekor beruang yang berjalan ke arah dirinya. Melihat itu, Bob meminta mereka untuk tetap tenang dengan berpura-pura meninggal. Terlihat beruang itu sedang mencari sesuatu dengan mengendus-endus, kemudian mendekati Eddie hingga tiba-tiba si beruang menindih tubuh Eddie. Move it! Oh, of course. Man, you fucked. Eddie, can you breathe? Sementara itu, Sari kehilangan jejak yang ditinggalkan oleh Didi. Ia kemudian bertemu dengan Olaf yang sedang bersedih setelah kehilangan Elsa akibat diserang beruang. Sari menanyakan apakah Olaf melihat seorang anak perempuan dan untungnya Olaf melihatnya. Bahkan ia bersedia menunjukkan kemana beruang itu membawa anak Sari. Kembali ke Eddie yang ditindih beruang, mereka merasa beruang itu sudah mati. Jadi untuk memastikannya, Daven meminta damai agar bisa memeriksa apakah beruang itu masih hidup. Di mana, tanpa disengaja, Daven menjatuhkan paket berisi kokain ketika memeriksa si beruang. Oh shit! Stay back, stay back! Beruang yang tiba-tiba bangun membuat mereka semua panik, tapi ternyata si beruang itu bangun karena mencium adanya kokain. Melihat itu, Daven ingin menembaknya, tapi Bob melarangnya karena ingin melihat pengaruh apa yang terjadi pada si beruang.
Beruang itu tiba-tiba mendekati Eddie, bahkan memeluknya cukup keras hingga membuat keselamatan diri Eddie terancam. Melihat kemungkinan buruk akan terjadi, Bob membuka paket dan memberikannya kepada si beruang agar beruang itu menjauh dari Eddie. There you go. Setelah beruang itu pergi, Daven kembali meminta Bob agar memberikan tas itu padahal Eddie lebih memilih untuk pulang tanpa mempedulikan tas itu. Dan tiba-tiba Sid ternyata melepaskan tembakan ke arah Bob. Namun tanpa disadari, tas itu dijatuhkan oleh Bob agar si beruanglah yang mengambilnya. Kembali ke gazebo, Bob mengatakan tasnya telah diberikan kepada beruang setelah tahu beruang itu menyukainya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Reba datang. Terungkap bahwa Reba ternyata bekerja untuk Sid. Mengetahui itu, Bob merasa kecewa karena orang yang ia percaya mengkhianati dirinya. Di saat itulah, Bob sempat menanyakan kabar hewan peliharaannya, di mana hewan tersebut menjadi alasan dirinya memberitahu arah beruang itu pergi kepada Sid karena ia tidak ingin hewan peliharaannya mati oleh Sid. Mereka pun pergi, sedangkan Bob meninggal di atas gazebo. Olaf yang hanya mengantarkan sampai di depan gua. Ia tidak ingin masuk karena takut dengan beruang. Tapi sebelum pergi, ia memberikan senternya kepada Sari. Di dalam gua yang gelap, Sari bersama Henry menemukan sebuah tas yang berisi anak-anak beruang. Ternyata mereka juga memakan koken. Di saat itulah, mereka akhirnya menemukan Didi yang hanya mengalami luka di kakinya. They're harmless. Didi! Sari lalu memberikan jaket agar Didi tetap hangat dan mereka pun saling berpelukan. Namun tak lama, mereka mendengar suara dari arah pintu masuk gua dan mengira itu adalah si beruang yang akan kembali. Mereka lalu mengikuti anak-anak beruang yang tanpa disengaja menemukan jalan keluar dari pintu belakang gua yang menghadap ke tebing belakang air terjun. Ternyata asal suara tersebut berasal dari Sid dan lainnya yang menemukan gua. Daven sempat menolak masuk ke dalam, mengingat sebelumnya mereka menemukan tubuh Elsa yang berantakan akibat beruang. Namun Sid yang tidak ingin kehilangan sedikit pun memaksa mereka masuk, sehingga akhirnya mereka pun masuk. Di dalam, Sid menemukan tas paket yang sempat dimakan anak beruang. Sid merasa masih ada paket lainnya di luar dan meminta mereka untuk tetap mencari. Di saat itulah, Reba yang memilih pergi diancam oleh Sid, tapi untungnya Daven menghalangi sehingga Reba bisa pergi. Sari yang menemukan jalan buntu melihat Sid dari kejauhan, sehingga ia meminta anak-anak untuk bersembunyi. Sid kembali menemukan tas yang tersangkut, namun hal itu membuat Sari dan lainnya ketahuan. Di mana hal ini dimanfaatkan oleh Sid agar kedua anak buahnya mau mengambil tas tersebut. Eddie yang tidak ingin ada yang terluka berusaha mengambil tas yang tersangkut dengan bantuan Daven. Di saat itulah anak-anak beruang lewat hingga membuat Sid memukulnya karena dianggap telah mengganggu, bahkan meminta Eddie menembak beruang itu. Tapi saat senjata itu dilemparkan, Sarilah yang mendapatkannya. Children, home! Hal ini dimanfaatkan oleh Sari agar bisa pergi meninggalkan mereka, tapi tiba-tiba terdengar suara beruang tepat di atas mereka. Beruang itu datang untuk melindungi anak-anaknya, di mana hal ini membuat Sari memutuskan untuk mengajak anak-anak melompat ke bawah air terjun. Melihat beruang yang akan turun, Eddie mengajak Daven untuk melompat, namun tanpa disengaja, Daven terkena tembakan saat Sid menembak beruang hingga beruang itu terjatuh. Namun saat Sid mencoba mengambil tas yang tersangkut kembali, dia malah membuat satu paket terjatuh hingga tercecer tepat di atas beruang. Beruang itu pun seketika bangkit kembali dan menyerang Eddie yang tidak menyadari kedatangan beruang. Eddie yang selamat meminta bantuan karena melihat luka tembakan pada leher Daven. Untungnya, Sari yang mendengar segera datang membantu mereka. Sari mengatakan Daven mengalami syok akibat terserempet peluru. Tiba di pos keesokan paginya, Reba memberikan hewan peliharaan Bob kepada Eddie. Ternyata, Eddie sangat menyukainya. Reba pun meminta mereka untuk segera pergi karena telah menghubungi bantuan. Di tengah perjalanan pulang, Sari meminta maaf kepada Didi. Ia menyadari terlalu memprioritaskan orang lain daripada anaknya.
Tapi di samping itu, Didi mengerti bahwa ibunya berhak untuk bahagia. Bahkan ia pun menerima pacar baru ibunya dan bersedia untuk pergi bersama mereka. Seseorang terlihat memvideokan beruang dengan anak-anaknya, tapi ketiga beruang itu tiba-tiba melihat ke arah mereka. Kemudian terlihat Kid yang membawa tas berisi paket menumpang mobil pembawa domba. Namun ia memilih memindahkan tasnya, ditakutkan domba itu memakannya. Film pun diakhiri dengan Eddie yang akhirnya kembali menemui anaknya. Di sana, ia memberikan hewan peliharaan yang ternyata telah memakan kokain. Terlepas dari kisah mengerikan pada film ini, alangkah baiknya untuk tidak mengkonsumsi apapun yang telah dilarang oleh pemerintah, apalagi memperjualbelikannya, karena efeknya dapat merugikan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Saya selaku orang yang rajin menabung, mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya.